Audio Jungle. Betul wahai Rasul, aku pada anak-anakku lebih daripada dirimu wahai Umar. Sayyidina Umar termenung, sebab ia tak ingin berdusta dalam cinta. Sebab ia tak ingin cinta yang ia katakan didustai oleh hatinya. Belum wahai Rasul, aku masih mencintai diriku lebih daripada cintaku kepadamu. Engkau belum sampai wahai Umar. Sayyidina Umar pun berlalu dari Nabi Muhammad. Ia termenung, ia berpikir, sampai pada pemikiran, apalah arti Umar tanpa Nabi Muhammad? Apalah arti hidupku tanpa kehadiran Nabi Muhammad? Siapalah diriku tanpa Nabi Muhammad? Kalau tanpa Nabi Muhammad, tanpa keimanan terhadap Nabi Muhammad, tanpa diaturkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, tak adalah arti dari kehidupan kita ini. Debu yang tak ada artinya kalau tanpa Nabi Muhammad. Tapi begitu seseorang mengikuti jalan Nabi Muhammad, dicahayai dengan cahaya Islam, mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad dalam dirinya, ia pun menjadi bermakna. Sesudah Sayyidina Umar faham hal ini, ia pun kembali datang kepada Nabi Muhammad. Wallahi ya Rasulullah, inni uhibbak. Wahai Rasul, sungguh demi Allah aku mencintaimu lebih daripada orang tua Rasulullah, lebih daripada kamu cinta istrimu wahai Umar, lebih daripada kamu cintai saudara-saudarimu, hartamu, lebih daripada kamu cintai anak-anakmu, bala ya Rasulullah, lebih daripada kamu cintai dirimu sendiri wahai Umar, bala ya Rasulullah. Aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Nabi kemudian berkata, Al-ana ya Umar, Al-ana ya Umar. Kamu telah sampai wahai Umar. Kamu telah sampai wahai Umar. Kamu telah sampai wahai Umar. Kamu sampaikah? Kamu bahkan sudah mulai menempuh jalannya kah? Kamu sudah adakah di jalan cinta itu? Berapa langkah yang sudah kamu langkahkan? Kita sudah berada kembali di bulan Rabiul Awal. Melangkahlah di jalan tersebut meski tertatih. Tetaplah bergerak meski merangkak. Teruslah berjalan meski jatuh lagi dan lagi.
Sebab kalau kamu berjalan juga, kamu mungkin untuk sampai. Bagaimana bidukan berlabuh jika bahkan belum kamu kayuh? Bagaimana kamu bisa sampai jika bahkan kamu belum mulai melangkah? Jalan dulu, jalan dulu. Tapi saya sibuk ustazah, sibuk sama urusan dunia. Saya yang biasa-biasa aja lah, jalan aja lah, biasa aja lah. Masalahnya kita diciptakan dunia bukan untuk dunia. Masalahnya kita ada di atas muka bumi ini bukan untuk menjadi penghuni bumi. Kita ada di atas muka bumi ini untuk menjadi penghuni langit, untuk menjadi penghuni surga. Dan jika tujuanmu di atas muka bumi ini adalah kebahagiaanmu kelak di hari akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, aku sampaikan padamu, kamu harus mulai menempuh jalan cinta ini. Sebab surga kuncinya dipegang sama Nabi Muhammad. Sebab surga di pintunya hanya ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Kalau yang kamu inginkan dapat hidup mulia sesudah kematian, dunia yang kamu kejar semuanya akan kamu tinggalkan. Yang sisa adalah cinta di hatimu, jika ia persembahkan kepada yang semestinya, Nabimu Muhammad. Tapi mencintai Nabi Muhammad itu nggak ada dalilnya. Kata siapa? Katanya tetangga sebelah. Kamu mau dalil apa? Kamu mau dalil apa? Dalilnya bahkan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Tak ada yang disertakan namanya di tiang-tiang arsy selain nama Muhammad. Tak ada yang dituliskan namanya bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di pintu-pintu surga selain nama Nabi Muhammad. Bahkan Allah akan mencintai apapun dan siapapun yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad, yang berkait dengan Nabi Muhammad. Pohon yang disandari Nabi Muhammad di Jordan sana, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan. Saya pernah sampai di Aqsa sebelum peperangan ini bergejolak, ya. Kita doakan semoga Palestina selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Masjidil Aqsa selalu berada di tangan umat Islam. Allah menangkan umat Islam di
dimanapun saja berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari terakhir saya di Masjidil Aqsa, di area Masjidil Aqsa. Habis selesai dari sholat Isya berjamaah di Masjid Aqsa, saya jalan menuju penginapan melewati masjid yang di sana terdapat batu besar tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bubar orang-orang, ada satu orang marbot masjid lagi mulai ngunci pintu masjid. Saya deketin bersama beberapa orang. Saya bilang, "Khalluna nadkhul." Bolehkan dong kita masuk. Wanusallil witir. Saya bilang kita mau sholat witir beberapa rakaat karena besok pagi sebelum subuh kita udah akan berangkat ke umrah. Kita dari Indonesia. Dia kayaknya ngelihat kesian gitu, kapan lagi kesempatannya mau datang ke sini. Akhirnya dia bilang, "Silahkan tapi jangan lama-lama ya." Saya bilang marhaba. Kami pun sholat berapa rakaat. Habis selesai saya mengerjakan sholat, orangnya itu samperin saya. Terus dia bilang, marbot yang tadi itu, dia bilang, "Ta'aruf til Arabiyah?" Dia bilang, "Kamu ngerti bahasa Arab?" Saya bilang, boleh lah. Dibandingin orang Malang. Dia bilang, "Ta'al ba'urawik." Dia bilang, "Sini, kamu saya tunjukin sesuatu." Saya pun ikut sama dia barengan, saya ajak teman-teman saya waktu itu. Dia deketin batu itu, kemudian dia tunjukkan ada satu lubang di area batu tersebut. Dia bilang, "Adkhili yadik." Masukkan tangan kamu ke situ. Nah, kan saya curiga. Dalam ada kalajengking, ada ular kan, ada apa gitu. Tapi saya liatin mukanya, kayaknya nggak mau nipu gitu. Jadi saya masukinnya tangan saya. Terus dia bilang, "Syammi yadik." Cium tangan kamu. Saya cium, wangi banget. Saya jadi mikir, oh ini orang jualan minyak wangi. Ini kayaknya marketing S3 nih kayaknya. Saya bilang, wangi banget nih. Di mana saya bisa beli minyak wangi ini? Karena memang enak banget wanginya. Maksudnya kalau misalnya dikasih tahu juga, oh ini saya yang jual nih minyak wanginya gitu. Misalnya, saya mau beli gitu, enak banget wanginya. Saya bilang, wangi banget nih. Di mana saya bisa dapat minyak wangi ini? Terus dia bilang, nggak tahu. Oh, nggak mau jualan minyak wangi dia. Saya bilang, terus wangi kayak begini nih kenapa? Saya suruh juga teman-teman saya buat cium tangan habis dimasukin ke sana. Terus dia bilang, saya nggak tahu wanginya itu dari apa, tapi dari sejak saya kecil, dia bilang dari batu itu, dari lubang itu selalu tercium bau wangi. Kabarnya dulu ketika Nabi Muhammad mau mi'raj, beberapa helai jenggotnya jatuh ke lubang tersebut. Hanya karena kejatuhan beberapa helai jenggot Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala wangikan sebongkah batu. Hanya karena disandari Nabi Muhammad, Allah abadikan sebuah pohon. Hanya karena cintanya kepada Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan apapun yang memiliki kaitan dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita, busyra lana ma'asyaral islami, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal
umami. Busyra lana ma'syaral Islam. Beruntung sekali kita nih umat Islam. Innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Allah kasih pertolongan kepada kita sekalian umat Islam. Dikasih buat kita tiang yang disandari jutaan orang, gak akan pernah rubuh, tak akan pernah roboh. Tiang yang Allah berikan kepada kita, meski semua dari kita bersandar kepadanya. Tiangnya bernama Muhammad. Tiangnya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Busyra lana ma'syaral Islam. Inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena yang mengajak kita kepada Allah adalah sebaik-baik Rasul. Allah menjadikan kita biar pantas sebagai sebaik-baik umat. Kita lahir udah jadi predikat, udah dapat predikat sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau kita lihat diri kita nih, kita ngaca, kayak nggak ada model-modelannya nih jadi sebaik-baik umat. Iya nggak? Saya kalau ngaca ngeliatin diri saya, ya ampun, yang model begini sebaik-baik umat, nggak banget. Ibadah berantakan, sholat jauh dari kehusyuan, sedekah hitung-hitungan. Betul? Betul? Bisa tahajud semalam, 2 malam, beberapa hari ketiduran. Betul? Niat istiqomah sholawatan selama sebulan, dapat sehari 2 hari, hari ketiga keempat udah bolong-bolong. Betul? Yang jadi istri, maksimalkah kamu menjadi istri? Kira-kira dengan predikatmu, posisimu, profesimu sebagai seorang istri, pantaskah dibukakan pintu dari surga manapun dan kamu boleh memilihnya? Kayaknya kalau ngelihat diri saya, kayaknya nggak dari jalan situ deh. Yang jadi anak, kiranya menurutmu cukupkah apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu untuk menjadikan dirimu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan baktimu kepada orang tuamu? Kayaknya enggak deh. Mau masuk surga dari jalur yang mana? Tapi Allah bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Surga terhalang dimasuki umat yang lain sebelum masuknya kalian. Wah. Hisab, walaupun kalian yang belakangan, kalian akan dihisab yang duluan. Wah. Kenapa bisa begitu? Sebab Nabi kalian sebaik-baik Nabi. Maka kalian aku pilih jadi sebaik-baik umat. Artinya kemuliaanku ada pada keterkaitanku dengan Nabi Muhammad. Artinya adalah muliamu, nilaimu tergantung
tergantung dari bagaimana kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Artinya adalah pandangan Allah beri kepada kita dunia hingga akhirat sangat bergantung dari seberapa lekatmu, seberapa akrabmu, seberapa intimmu, seberapa tersambungnya hatimu dengan Nabi Muhammad. Itu yang kita lihat dari kehidupan orang-orang soleh di atas kita. Habib Umar bin Hafid gak jadi Habib Umar kalau tidak karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad, pengikutannya terhadap jalan Nabi Muhammad, kemuliaannya dalam mengikuti Nabi Muhammad, cintanya kepada Nabi Muhammad dan cintanya kepada umat Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi nggak jadi Habib Ali Habsyi kalau nggak karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Mahir jisilla bin Nabi, tidak bergerak aku kecuali dengan Nabi Muhammad. Yakadu min shiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Andai ini hati nih katanya, kalau nggak kuat-kuat nahaninnya, niscaya ruh ini sudah keluar dari tubuhku untuk menghampiri seseorang yang hatiku penuh dengan cinta kepadanya. Para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, enggak jadi ulama tidak karena intisabuhum lin nabi, kedekatan mereka, keterkaitan mereka, mengikuti mereka jalannya Nabi besar Muhammad. Imam Rafi'i satu waktu ditanya, "Ya Imam, siflanal jannah hatta narghab ilaiha." Wahai Imam, ceritakan kepada kami tentang surga biar kami semangat ibadah agar kami bisa masuk dalam surga. Imam Rafi'i tersenyum, kemudian beliau berkata, "Fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Sayyidah Rabi'ah mengatakan tentang cintanya kepada Nabi. Saya baca kisah seseorang yang menyuguhkan makanan buat Nabi Muhammad dan saya cemburu. Andai saya bisa menjadi seperti itu. Jadi orang yang nyuguhin makanan buat Nabi, Rabi'ah, bukan. Jadi makanannya yang masuk dalam mulut Nabi Muhammad, Rabi'ah, bukan. Jadi sendoknya, jadi mangkoknya buat menyampaikan makanan ke mulut Nabi Muhammad, Rabi'ah, bukan. Lantas siapa yang kau inginkan? Rabi'ah mengatakan, andai aku menjadi kayu bakar yang dibakar lalu habis jadi debu untuk bisa memasak makanan yang dihidangkan dan masuk ke dalam perut baginda Nabi besar Muhammad. Andai aku bisa menjadi kayu bakarnya. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i belajar dari beliau 18 tahun lamanya. 16 tahun dipakai buat belajar adab dari Imam Malik.
yang 2 tahunnya dipakai buat belajar fikih dari Imam Malik. Mereka bertanya, "Ya Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, mengapa engkau menghabiskan waktu 16 tahun belajar adab? Tidakkah sebaiknya engkau mempelajari fikih atau ilmu yang lain dari Imam Malik? Hadis misalnya dan lain sebagainya." Kata Imam Syafi'i, "Aku tidak menyesali 16 tahunku yang belajar adab. Justru yang aku sesali adalah 2 tahunku yang belajar fikih. Sebab aku bisa mempelajari ilmu fikih dari yang lain. Akan tetapi adab tak akan dapat kupelajari selain dari Imam Malik." Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, satu waktu beliau sedang mengajar, kemudian terlihat mukanya berubah, memerah, menghitam, membiru. Beliau sedang membaca hadisnya Nabi Muhammad. Beliau teruskan hadis tersebut. Sampai begitu selesai hadisnya, beliau berdiri, keluarlah kalajengking dari baju beliau. "Ya Imam, sejak kapan kalajengking ini menggigitmu?" Kata Imam Malik, "Sejak kalian melihat wajahku berubah memerah tadi." "Mengapa engkau tidak segera berdiri wahai Imam dan menyelamatkan diri dari bisa binatang ini?" Imam Malik mengatakan, "La aqta hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tak akan segitu kurang ajarnya memutuskan hadisnya Nabi Muhammad. Saya tak mau kurang ajar memutuskan ucapan Nabi Muhammad. Cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad menjadikan mereka menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Menurutmu Sayyidina Abu Bakar menjadi Sayyidina Abu Bakar sahib Rasulullah yang Allah tuliskan persahabatan mereka dalam Al-Quran, idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, tatkala keduanya sedang berada di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita." Sayyidina Abu Bakar yang Allah tuliskan persahabatannya dengan Nabi Muhammad menjadi Abu Bakar. Kenapa? Nabi Muhammad sendiri mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbi." Abu Bakar lebih daripada kalian semua, bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, melainkan karena rasa yang kokoh di dalam hatinya, rasa yang kuat, rasa yang menggunung di dalam hatinya. Rasa apa? Sayyidina Abu Bakar bercerita, "Aku pandangi Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ujung kukunya. Aku pandangi Nabi Muhammad dari atas sampai ke bawahnya. Aku pandangi Nabi Muhammad lagi dan lagi, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalian tahu apa yang aku rasa? Seluruh diriku kepadanya dipenuhi dengan cinta." Sayyidina Abu Bakar sampai sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Saya baca ini dalam Fusul Ilmiah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menceritakan hadis, para sahabat meriwayatkan bahwasanya sesudah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat tiap kali bicara dengan Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulut Sayyidina Abu Bakar lahm mashwi, bau daging yang gosong. Sahabat-sahabat saling bercerita,
Saya kalau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar keciuman bau daging gosong. Oh iya, saya kira saya aja. Iya benar, saya pikir Sayyidina Abu Bakar habis makan daging yang memang gosong. Ya kenapa ya? Selalu tercium aroma daging gosong dari mulut beliau. Apa itu? Para ulama mengatakan kabid mahruk minal mufaraqah bil habib. Ada hati yang hangus terbakar karena tak sanggup berpisah dengan kekasih hatinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjadi Abu Bakar karena cintanya. Pun demikian Umar, Uthman, Ali. Pun demikian para sahabat-sahabat yang lain. Pun demikian Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Sofia. Pun demikian seorang perempuan yang kita kenal, innaki ya Fatimah sayyidah nisa alil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Ia tidak menjadi pemimpin wanita surga laula Rasulullah, andai tidak karena Nabi besar Muhammad. Maka kamu kalau pengen jadi seseorang yang mulia, pengen jadi seseorang yang bermakna, pengen jadi seseorang yang naik derajatnya, atau bahkan sekedar pengen jadi seseorang yang hidupnya bahagia dunia akhiratnya, atau bahkan sekedar pengen jadi seseorang yang selamat hidupnya, dunia, saat kematian, saat di alam barzah, saat di padang mahsyar, hingga saat melewati jembatan Sirat untuk masuk ke dalam surga. Kamu pengen selamat dalam semua keadaan-keadaan tersebut, dekatilah Nabi Muhammad. Tempuhlah jalan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Dekati Nabi Muhammad sebisamu mendekati seseorang. Pesan Hubabah Bahiyah kepada saya. Hubabah, gimana caranya? Gimana caranya? Biar Nabi Muhammad bisa bersama dengan saya. Gimana caranya Hubabah? Saya pernah diundang menyampaikan daurah di Salalah Oman. Mendatangi undangan Hubabah Bahiyah, seorang perempuan solehah wafat beberapa tahun silam. Satu hari saya mengajar, menyampaikan tentang bab solat khusyuk. Para ulama-ulama dengan kehusyuan mereka dalam solat, ada yang dioperasi nggak terasa karena kehusyuan dalam solatnya. Sayyidina Abu Bakar sakran. Ada yang rumahnya kebakaran, nggak terasa karena kehusyuan beliau mengerjakan salat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saya sampaikan kehusyuan ini, mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Kata Hubabah Bahiyah, lah Halimah, lah Halimah, enggak gitu caranya nak, enggak gitu Halimah, enggak gitu. Saya bilang gimana Hubabah? Dia bilang, la nasil ilallah bisalatina Halimah, kita enggak bakalan bisa sampai kepada Allah dengan salat kita. Kita salat, tentu kita salat. Jangan ada siapapun yang meninggalkan salat. Sebab itu adalah perbedaan umat Nabi Muhammad dengan yang lain-lainnya. Salat, al-farq bainana wa bainal kuffar, perbedaan orang Islam dengan orang bukan Islam. Kita harus salat, kita umat Nabi Muhammad. Tapi berharap bisa sampai kepada Allah dengan salat kita, itu kejauhan, kata Hubabah Bahiyah. Ibarat salat itu ada tangganya, yang kamu ceritakan orang yang ada di tangga 98, 97, udah deket banget mau ke 100. Sementara sholat kita ini naik tangga 3 merosot lagi, naik tangga 4, tangga 5 merosot lagi ke tangga 2, terus saja begitu. Berantakan, bising sholat saya. Kamu juga bukan?
Saya pun kemudian bertanya kepada Hubabah, ya kalau gitu Hubabah gimana caranya mau bisa sampai kepada Allah? Gimana caranya biar jadi hamba yang bisa sampai kepada rahmatnya Allah, disayang Allah, dicintai Allah, selamat di hari akhirat, bisa dapat keridhaan Allah? Hubabah Bahiyah bilang, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah, kita punya nabi seindah-indah nabi, sebaik-baik nabi. Kita punya Nabi Muhammad. Ada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan memanggil-manggil beliau. Kamu hanya perlu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Halimah, kalau kamu terus-terusan ketuk pintu Nabi Muhammad, lama kelamaan Nabi Muhammadnya akan turun membukakan pintunya untukmu. Diterimanya uluran tanganmu, dibawanya kamu menuju Allah. Saya pun kembali bertanya sebagai pertanyaan seorang santri kepada gurunya. Hubabah Nur mengatakan, Hubabah Bahiyah salah satu perempuan yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya, kata beliau. Jika bahkan guru saya mengatakan seperti itu, bagaimana pula dengan saya? Saya bertanya kepada beliau, Hubabah Bahiyah, kalau begitu bagaimana cara saya untuk terus memanggil-manggil beliau? Gimana cara saya mengetuk-ngetuk pintu beliau? Dengan sholawatkah? Dengan berdakwahkah? Dengan apa nih? Sering-sering berziarah ke makamnya kah? Apa arahan dari Hubabah Bahiyah? Hubabah Bahiyah mengatakan, Halimah, dekati Nabi Muhammad sebisamu mendekati seseorang. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Kamu pernah cinta sama orang kayak gimana? Yang mentoknya, yang maksimalnya. Pernah cinta sama seseorang yang semua hal kamu lihat mengingatkanmu kepadanya? Jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad semaksimalmu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Hatimu taruh Nabi Muhammad dalam hatimu. Cintai. Jangan biarkan ada siapapun dan apapun dapat mengeluarkan Nabi Muhammad dari dalam hatimu. Sebab ketika kamu mencintai Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad pun cinta padamu. Sebab cinta Nabi Muhammad tak akan pernah tertolak. Cinta Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Dan itu membuat saya berbesar hati, Bu, Kak, Dena. Besar hati saya setiap kali mengingat bahwa orang yang seperti saya, yang ketika cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kita tak akan tertolak. Kita cinta sama orang mulia, kita cinta sama orang besar aja, kayaknya yang siapa saya mau cinta sama dia. Bahkan banyak di antara kita istri-istri yang merasa suami saya nggak cinta sama saya. Katanya gitu. Kita cinta sama dia aja, cinta kita belum tentu berbalas. Padahal suami kita ada namanya,
Nama kita sama dia dalam satu buku nikah. Segitunya cinta kita sama dia belum tentu diterima. Tapi kamu cinta sama Nabi Muhammad beribu kali lebih mulia daripada suamimu. Kamu cinta, kamu rindu sama Nabi Muhammad, orang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Kamu dijanjikan cintamu kepadanya tak berbalas. Dari orang kayak saya, iya. Dari orang kayak kamu yang tahajudnya bolong-bolong, yang mulutnya baca Quran iya juga, ngomongin orang iya juga, dari orang kayak kita ini loh, Bu. Sholawatan iya, tapi ghibah juga, ya Allah, ya Allah. Yang modelan kayak kita ini cinta sama Nabi Muhammad enggak tertolak, gimana coba? Bahkan kabarnya Nabi sama kita tergantung seperti apa kita kepada Nabi. Kalau kamu selalu cari Nabi Muhammad, Nabi akan mencarimu kelak di akhirat. Kalau kamu senang panggil Nabi Muhammad, kelak di hari akhirat Nabi Muhammad akan memanggil dirimu. Kalau hatimu selalu penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad, ketahuilah kamu adalah seseorang yang selama ini dirindukan Nabi Muhammad. Kalau kamu di dunia senang ucap salam kepada Nabi Muhammad, kelak di hari akhirat izinkan kamu mengucap terhadap. Jika sewaktu hidup di dunia hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, kamu dijanjikan di akhirat nanti akan dibayar dengan pertemuan. Rindumu berjumpa dengan temu, cintamu dibayar dengan jumpa. Maka tak ada jalan lain buat saya, buat kamu juga. Saya rasa ingin jadi seseorang yang bermakna, ingin jadi seseorang yang mulia, ingin jadi seseorang yang bahagia dunia hingga akhirat, bahkan sekedar ingin menjadi seseorang yang selamat dunia dan akhirat, tempuhlah, ukirlah jalan cintamu kepada Nabi Muhammad. Teruslah berjalan meski tertatih, teruslah bergerak meski merangkak, tetaplah melangkah meski jatuh berulang-ulang kali. Sebab ketika kamu memutuskan berangkat, suatu hari nanti kamu akan sampai juga kepadanya. Jika kamu terus mendekat, terus hatimu diolah rasa, nabung cinta, teman-teman. Yuk belajar nabung cinta. Terus dengerin tentang Nabi Muhammad, terus baca tentang Nabi Muhammad, terus sholawatan kepada Nabi Muhammad, terus akalmu tuh, pikiranmu, ingetin tentang Nabi Muhammad, memorimu, terus Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad.
Satu hari nanti akan datang waktu di mana ajal datang menjemputmu dan Nabi Muhammad ikut serta menjemputmu. Suatu saat akan datang waktu di mana kelak di padang mahsyar kamu akan menjadi seseorang yang Allah izinkan matamu memandang wajahnya, telingamu mendengar indah suaranya, kakimu melangkah dalam barisannya, dan siapa tahu Allah izinkan tanganmu untuk meraih tangannya, bersalaman dan mencium wanginya. Siapa tahu? Siapa tahu? Dan itu akan menjadi saat paling bahagia, sebab dia adalah sang pemegang kunci surga. Sebab dia adalah seseorang yang dijaminkan keselamatan dan kebahagiaannya kelak di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga diijabah buat semuanya, buat kita dan seluruh keluarga kita, menempuh jalan cinta hingga dibayar dengan jumpa. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.